Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua pastinya teman-teman ya, dimanapun berada. Welcome back to my channel Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan tampak di hadapan kita ini sebuah bahan bonsai serut ya teman-teman, dengan 3 batang utama. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan sedikit berbagi tentang trik-trik ya, kecil dalam membangun dimensi sebuah bonsai. Dan arti dimensi itu sendiri dalam sebuah bonsai mungkin adalah sebuah celah ya. Jadi sebuah ruang yang menempatkan sudut pandang kita pada satu titik hilang teman-teman. Semisal benda yang di depan mata kita besar, ketika menjauh dia menjadi kecil. Atau semisal kita berdiri di jalan yang lurus, di hadapan kita berdiri itu lebar, sementara di ujung sana itu hanya satu titik kecil saja. Dan ini sangat bertolak belakang sekali ya dengan keadaan pohon yang di alamnya tuh seperti itu. Kok banyak banget peraturannya gitu sih gitu kan. Nah, disinilah teman-teman. Karena apa? Karena bonsai itu bukan sebuah pohon biasa. Bonsai adalah sebuah karya seni yang sebenarnya senantiasa dalam pengawasan dan perawatan. Dan itulah kenapa bonsai mahal, ya kan? Jadi barangkali tanpa pernah kita sadari ya teman-teman, sebenarnya kita itu membangun dimensi itu udah sejak awal. Ketika cabang pertama kita bikin, bahkan cabang kedua kita bikin, kemudian cabang ketiga kita bikin. Nah, dari sini sebenarnya dimensi sudah dimulai. Kenapa seperti itu? Nah, karena kita itu di awal kita sudah mengatur atau sudah menempatkan jarak-jarak, jarak antara cabang yang satu dengan cabang yang lain, jarak antara cabang yang depan dengan yang belakang. Nah, bahkan jarak antara pangkal batang dengan cabang pertama. Nah, ini adalah tahap-tahap awal sebenarnya di dalam membangun dimensi. Dengan kata lain, kita harus membuat jarak-jarak ideal sejak awal agar pembentukan dimensi terwujud dengan baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mengenali ya kan, susunan anatomi sebuah pohon bonsai yang kita program ya kan, dimana sebuah pohon dia memiliki akar, batang utama, kemudian cabang, kemudian ranting, kemudian anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, bahkan seterusnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, jarak-jarak inilah yang nantinya akan menentukan pembagian tugas dari masing-masing anatomi tadi, teman-teman. Di sini kita sendiri mengukur ya jarak cabang satu dengan cabang yang lain berapa senti. Karena apakah cabang ini akan kita naikkan atau kita turunkan? Maksudnya apa akan kita buat miring ke atas diagonal seperti atau kita buat rata aja gitu. Jadi berapa sentikah kira-kira yang ideal? Berapa sentikah kira-kira yang enak banget dilihat untuk membagi nantinya celah atau ruang dimensi itu sendiri, teman-teman. Ya karena tugas cicit ranting, anak ranting, cucu ranting dan cicit ranting itu nantinya akan berbeda. Siapakah yang bakal merimbunkan daun di dahan pertama? Cicit rantingkah atau cucu ranting? Ataukah hanya anak ranting? Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan harusnya kita menyadari dari sebenarnya ketika kita membuat bonsai diawali dari program akar, itu pun kita sudah memberikan tugas gitu kan kepada anatomi yang ada. Akar, lu ke sono gitu kan. Nah, yang lu ke sono gitu. Kemudian kita ketika lari ke cabang pun begitu, cabang lu ke sini, ntar kalau udah nyampe sini lu gue potong, lu beranak dah, lu ke cabang lagi dah. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi trik kecil untuk membangun dimensi dalam bonsai itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak awal. Hanya saja apakah kita tahu tentang hal ini? Nah, itu dia. Kalau kita tahu, artinya kita akan menempatkan jarak-jarak itu pada posisi yang memang ideal. Nah, cukuplah sampai di sini, semoga bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Singkat, padat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.